Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Rizky Leonardo dari kelas 6 CPG SD NIM 18862062219. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan ada juga materi presentasi yang akan saya sampaikan. Di sini ada 3, yakni pendahuluan, landasan teori dan kerangka berpikir, dan metode penelitian. Di pendahuluan sendiri itu terdapat 6 poin, yakni latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian yang di B, landasan teori dan kerangka berpikir, itu ada landasan teori, kerangka berpikir, penelitian relevan, dan hipotesis tindakan. Kemudian yang terakhir itu ada metode penelitian. Baiklah, yang pertama itu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Latar belakang menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang perlu dilakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pendidikan merupakan hal penting bagi manusia karena dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi dalam dirinya. Sekolah dasar sebagai pendidikan formal. Yang pertama itu bagi anak, merupakan wahana sarana yang paling penting tepat dalam membentuk konsep berpikir. Peran guru juga merupakan unsur dominan dan menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekolah dasar. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan hanya kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi. Otak siswa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya dengan menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah yaitu pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi masalah, rumusan masalah, dan pembatasan masalah. Nah, untuk identifikasi masalah sendiri itu dibagi menjadi 5, yakni pembelajaran masih berpusat pada guru. Kemudian metode pembelajaran kurang bervariasi. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton. Dan yang keempat, penyalahgunaan sumber kurang optimal. Dan yang terakhir itu rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN. Dan selanjutnya itu ada pembatasan masalah. Di pembatasan masalah ini ada 2 opsi, yakni penerapan metode Information Search pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kemudian yang kedua itu ada peningkatan hasil belajar pendidikan kewarganegaraan di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Kemudian selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini ada 2, yakni yang pertama bagaimana efektivitas metode Information Search pada pembelajaran PPKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PPKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kemudian selanjutnya itu ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian itu ada 2. Tujuan penelitian dalam penelitian ini itu ada 2, yaitu menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PPKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kemudian yang kedua itu meningkatkan hasil belajar PPKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian di sini ada 2, yaitu yang pertama itu teoritis. Ya, di teoritis ini penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode Information Search. Kemudian yang kedua itu ada praktis. Praktis juga itu dibagi menjadi 3, yakni bagi siswa,
bagi guru, dan bagi sekolah. Nah, bagi siswa itu ada dua. Yang pertama itu menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar, dan yang kedua meningkatkan hasil belajar baik kognitif maupun afektif. Kemudian yang kedua itu bagi guru. Nah, bagi guru ini ada dua juga, yakni mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi dan menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok. Kemudian yang ketiga itu ada bagi sekolah. Di bagi sekolah ini ada dua juga, yakni kepala sekolah dapat membuat program pelatihan dan tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Kemudian selanjutnya itu ada B, landasan teori dan kerangka berpikir. Di landasan teori sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tinjauan hasil belajar PKN. Yang terus dibagi menjadi 4, yakni belajar hasil belajar pendidikan kewarganegaraan dan globalisasi. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Menurut Siregar dan Nara 2010 mengartikan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif atau konstan. Kemudian yang kedua itu ada metode pembelajaran information search. Metode information search merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan menjelaskan metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawabannya. Kemudian itu ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Nah, karakteristik siswa ini secara keseluruhan dilakukan dan kemampuan yang pada siswa sebagai hasil dari pembawaan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya perbedaan dalam intelijensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik anak. Kemudian itu ada penelitian yang relevan. Nah, di penelitian yang relevan ini terbagi menjadi 2, yakni penelitian yang Ipung Purnamasari dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitiannya yaitu penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 SD mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di Madrasah Ibtidaiyah Yogyakarta 2. Kemudian penelitian Manasikoh IAIN Wali Songo. Judul upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat Al-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Sidorejo Tegalrejo Magelang. Kemudian itu ada kerangka berpikir. Nah, di kerangka berpikir ini terbagi menjadi 3, yakni kondisi saat ini, saat tindakan, dan tujuan atau hasil. Nah, di kondisi saat ini itu ada 4, yakni metode pembelajaran saat digunakan metode konvensional. Kemudian siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran dan pendayagunaan sumber belajar dalam belum optimal, dan yang terakhir rendahnya hasil belajar siswa. Dan tindakan yang diambil dalam meningkatkan hasil belajar ini yaitu penerapan metode pembelajaran information search dan meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran information search di kelas. Kemudian hasilnya itu adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang D itu ada hipotesis tindakan.
Dari hipotesis tindakan ini, penelitian adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kemudian yang terakhir itu adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Chemis dan McTaggart, yang pelaksanaan kegiatannya itu membentuk spiral, dimulai dari perencanaan tindakan, pengamatan, refleksi. Perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.